Shalom alaihim bisem Hamasyiah. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Ya saudara, jika memang saudara diberkati oleh channel ini, silakan saudara share, like, dan subscribe. Ya, bagikan video ini ke teman-teman saudara yang memang mereka membutuhkan tentang haus akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan tentang Roh Kudus. Ya, roh apa ataukah siapa? Ya, apa sih roh dan siapakah? Kalau kita bicara Roh Kudus, kita akan bicara dari dasar kekristenan, yaitu tentang Tritunggal. Ya, kita lihat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dikatakan dalam bahasa aslinya, dikatakan Prontistantes, oleh karena itu pergilah, masih sate, muridkanlah kalian, pante etnis, semua etnis atau semua suku. Baptistontes autos, baptislah mereka, ais toonoma, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan ais aitonoma, ya Pak. Masukkan, tenggelamkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, atau dalam bahasa Aramik Stafila, masuk bersama. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, kalau seolah-olah Roh Kudus dalam urutan ketiga, berarti bukan berarti Roh Kudus itu di luar Allah, tapi di dalam Allah. Di dalam Allah itu sendiri, Dia adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Roh Kudus ada karena Bapa ada, dan Roh Kudus itu ada di dalam Allah. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11 yang mengatakan, "Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri?" Jadi yang mengetahui roh manusia adalah manusia sendiri, karena ada di dalam diri manusia. Ya. Yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Jadi roh Allah adalah di dalam Allah. Jadi Allah yang memahami tentang roh Allah itu sendiri, dan roh manusia adalah manusia sendiri yang memahami. Dan kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran." Ya, Roh kebenaran artinya Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa. Ya, itu sebabnya Roh Kudus juga disebut dengan hipostasis. Ia akan bersaksi tentang aku. Ya, ia akan bersaksi tentang aku. Tentang siapa? Aku. Ya, tentang Bapa, tentang Kristus. Berarti roh kebenaran ini bersifat Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 24. "Barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita, yaitu Roh Kudus." Ya, jadi Roh Kudus, ya, energi atau kuasa daripada Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam diri setiap manusia. Jadi Allah tinggal di dalam kita melalui Roh-Nya. Ya, baiklah kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah diam di dalam kita. Energi daripada itu ada di dalam kita. Ya. Kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan 4 sampai 4. Ada seorang yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dan diletakkannya di hadapan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis sehingga engkau mendustakan Roh Kudus? Ya, mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi apa yang telah di dalam hati kita untuk diberikan kepada pengerjaan Allah, ya Tuhan sudah taruh dalam diri kita, tetapi kita menahannya, dikatakan sama juga dengan mendustai Roh Kudus. Ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Itulah mendukakan daripada Roh Kudus. Ya, terkadang memang manusia ya kalau belum diberkati, wah banyak janjinya, saya pengen ini, pokoknya kalau saya diberkati saya buat tujuan jalan di dalam Tuhan. Mungkin ada juga yang berjanji, wah nantilah kalau nanti saya sukses atau saya akan menopang pelayanan di dalam Tuhan. Dan setelah dia diberkati, setelah itu dia dalam hatinya sudah merencanakan rencana yang jahat. Ya, artinya mendustakan akan janji-janjinya. Itulah sama juga dengan mendustakan Roh Kudus. Jadi menurut Paulus, mendustakan Roh Kudus sama juga mendustai Allah. Ya, perhatikan. Mendustai Roh Kudus sama juga mendustai Allah. Ya. Jadi kalau begitu, ya, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Jadi mendustai Roh Kudus adalah mendustai Allah. Dan karya Roh Kudus adalah membawa manusia untuk kepada pengajaran daripada Tuhan Yesus. Ya, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena karya Roh Kudus. Ya, ya, karena karya Roh Kudus, dan Roh Kudus juga ya adalah pribadi Allah itu sendiri, hakikat Allah itu sendiri. Ya, nah di sini kita bisa perhatikan, bukan berarti antara 3 atau 2 urutannya, bukan. Ya, makanya ada katakan mendustai Roh Kudus tidak diampuni, mendustai Allah dan anaknya diampuni. Kenapa? Sebenarnya mendukakan Roh Kudus itu sama juga mendukakan Allah dan mendukakan putra, anak Sang Firman itu sendiri. Jadi ini menyangkut dengan Tritunggal, bukan berarti Roh Kudus itu tinggi, tidak. Ya, kita lanjut di sini. Jadi menurut ayat di atas, ya karena Roh Kudus itu berasal dari Allah dan ada di dalam Allah, dia mempunyai kodrat yang sama seperti Allah. Berarti dia berkodrat Allah. Disinilah kita tolak ajaran saksi Yehova, ya, perbantakan ajaran ini yang mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah. Kata mereka Roh Kudus daya kuasa Allah, ya, menurut saksi Yehova. Makanya terbantakan dengan ajaran Tritunggal ini. Karena dia adalah Allah, maka dia berpribadi seperti firman, ya, berpribadi. Mari kita lihat, ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya. Daya energi atau kuasa, ya, tidak bisa berkata, ya, tidak bisa berkuasa, tidak bisa berkata-kata, ya. Yang bisa berkata-kata hanya ada pribadi,
Ya. Berarti tegasnya oleh kitab suci bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Itulah disebut dengan hipostasis. Ya, realita konkret hidup. Apa yang keluar dari Allah, dia hidup. Ya. Dan kita lihat lagi 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh Kudus, dan sebab Roh penyelidik segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kisah Rasul pasal 16 ayat 5 sampai 7. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus telah mengizinkan mereka. Roh Kudus berkata menyelidiki, mencegah, ya, dan membuktikan bahwa sebenarnya Roh Kudus adalah pribadi. Ya, makanya dibilang pribadi. Ya. Sang Firman juga pribadi, Roh Kudus juga pribadi, tetapi satu hakikat, satu esensinya adalah ilahi, karena Roh Kudus dan Sang Firman keluar daripada Allah. Roh Kudus adalah nafas Allah, dan Sang Firman adalah perkataan Allah. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita telah tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagaimana Roh Kudus bukan pribadi? Kenapa dia bisa berdoa kalau dia bukan pribadi? Ya, itu sebabnya bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Kalau bukan pribadi, kenapa dia bisa berduka? Ya. Itu bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Jadi, kalau begitu, menurut ajaran Alkitab, Roh Kudus adalah Roh Allah, adalah Allah, karena dia adalah Rohnya Allah. Diamnya ada di dalam Allah, keluar dari Allah, dan Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Kita lihat lagi 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datanglah dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dan segambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh Kudus juga disebut Tuhan. Kenapa? Karena memang Roh Kudus adalah hakikatnya Allah. Ya. Dengan demikian, Roh Kudus baru datang pada hari Pentakosta. Jadi Roh Kudus selalu ada. Ya, karena ia bersifat kekal. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagian persembahan yang tak tercatat akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya Roh Kudus tidak baru berkarya pada hari Pentakosta. Dia sudah berkarya semenjak dunia, ya, sebelum diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sebabnya Roh Allah yang memberikan manusia hidup, ya. Energi daripada Roh Kudus yang membuat manusia makhluk-makhluk hidup. Kita lihat Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti
fungsi daripada Roh Allah, fungsi daripada Roh Kudus ya, memberikan kehidupan melalui Roh Allah, melalui Rohnya Allah, memberikan kehidupan bagi alam semesta. Kalau roh ini tidak ada, ya di dunia juga tidak ada kehidupan. Jadi satu, ya Allah sendiri adalah pusatnya, ya oknumnya, ya Roh Kudus adalah nafas Allah, firman Allah adalah perkataan Allah. Jadi roh, jadi Allah yang benar adalah Allah yang Tritunggal. Dia punya nafas dan dia punya firman.